Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi ya di dalam mata kuliah komunikasi persuasif ya. Dalam model perspektif ya. Dalam model perspektif ini banyak yang harus dipersuasifkan, tapi dalam ranah model. Jadi nanti penjelasannya bagaimana sebuah runut ya dari sebuah tatanan persuasif tadi diproses melalui komunikasi. Nah, nanti kita lihat ya bersama-sama bagaimana komunikasi itu diproses ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya, dan apa yang menjadi identifikasi di situ ya, menjadi karakteristik. Baik, kita lihat slide-nya. Di sini saya akan jelaskan kembali ya, bagaimana kita ya melihat sebuah persuasif tadi dalam model perspektif. Dalam buku Strategi Planning for Publication Relation ya, di situ ada yang dinamakan bagaimana ya sebuah proses tadi terjadi, interaksi tadi terjadi secara besar-besaran atau globalisasi ya, menyangkut masalah gaya hidup manusia. Jadi proses ini kita lihat bagaimana frekuensinya, bagaimana model tadi dipergunakan oleh pakar-pakar ya atau orang-orang ahli di dalam sebuah komunikasi ya. Nah, jadi nanti kita lihat satu-satu slide-nya. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan ya model pembelajaran mengikuti standar Dirjen Dikti ya. Perkuliahan RPS atau rancangan perkuliahan semester dan RPP ya. Jadi ada standarisasi yang harus diikuti melihat dari bentuk pertemuan ya yang sudah kita lalui. Pertama, definisi perspektif tadi ya, kita mau lihat. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari apa itu komunikasi persuasif ya. Komunikasi persuasif itu merupakan cara pendekatan kita ya melalui interaksi yang dapat memotivasi orang yang ada di sekeliling kita. Bisa lebih dari 2 orang. Ada komunikatornya, ada komunikannya secara timbal balik. Jadi proses ini dilakukan melalui apa? Ya mungkin kita bertanya mengenai kebutuhan kita ya. Gimana kebutuhan kita melihat perspektif tadi atau persuasif tadi ya. Dan itu ada tujuan, ada konten, kemudian ada konteks ya. Ada tuh ada implikasi, ada evaluasi dari perspektif komunikasi. Kemudian kita mempelajari intisari ya perspektif komunikasi tersebut di dalam sebuah tatanannya. Jadi perspektif tadi secara persuasif menentukan model apa tujuan dan apa maksudnya. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dari konten tadi. Nah, jadi kita pelajari konteksnya, karakteristiknya. Kemudian kita buat strateginya, bagaimana sasaran dari konten tadi. Kemudian kita evaluasi apa yang menjadi syarat dari perspektif tadi atau persuasif tadi dimodelkan ya. Kemudian selanjutnya kita harus memahami ya perspektif itu dalam model tadi dipersuasifkan. Jadi bagaimana ilmu-ilmu sosial lain bersangkut paut di dalam terapan ilmu tersebut. Nah, apa yang menjadi tradisi ya? Tradisi secara perspektif, kemudian metode ya. Kedua tuh bagaimana perkembangannya atau development-nya. Kemudian apa yang menjadi inspirasi di situ. Kemudian mempelajari perspektif itu melalui ekspresi diri sendiri terhadap studi fenomenologi ya sebagai terapan. Selanjutnya kita evaluasi lagi karena ada menyangkut masalah metodologi.
dalam persuasif tadi. Komunikasi secara persuasif itu menentukan perspektif ya, langkah-langkah, tahap-tahap yang harus kita ambil dari pengembangan ilmu yang ada pada diri kita. Kemudian kita lihat ya bagaimana perkembangan tadi menjadi sebuah interaksi yang global. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kok bisa jadi global ya? Mengapa menjadi global? Apa yang menjadi pemasaran di situ? Apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan jalan buntu? Nah, tentu kita melakukan cross check atau evaluasi. Selanjutnya, slide selanjutnya ya. Nah, ini silabus kita yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebagai intisari dari perkuliahan kita pada hari ini. Selanjutnya, ini dia ya, kembali lagi ke ranah yang sebelumnya. Ini yang saya bilang tadi, kita boleh merencanakan pertemuan tadi ya, secara integritasnya, secara bentuk silabusnya tentu ada argumennya, adanya gagasan-gagasan, ide mengenai sebuah tahapan. Di sini ada space one formative riset ya. Nah, ini mengenai bagaimana bagian dari riset tadi menjadi sebuah formatif. Kemudian step one analyzing the situation. Jadi di sini kita membayangkan, menganalisa sebuah situasi yang menjadi sebuah pra atau pasca dari bentuk karakteristik tadi. Kita kita lakukan selalu, bisa secara acak, bisa secara terstruktur. Kita tentukan apa yang dominan, apa yang layak kita lakukan dalam interaksi kita. Kemudian step to analyzing the organization. Di sini kita menjelaskan bagaimana sebuah pola organisasi, komunitas organisasi membentuk sebuah elemen yang terstruktur di dalam masyarakat yang kadang-kadang tersembunyi karena adanya bentuk-bentuk masalah yang lain. Nah, faktanya bagaimana? Kita lihat kontennya, kita lihat bagaimana sebuah bentuk dari pola massa ini. Yang privasi bagaimana, yang di ranah publik bagaimana. Kemudian step 3, analyzing the public. Itu yang saya jelaskan tadi ya, ranah privasi dan ranah publik. Ya, apa yang menjadi tradisi di situ? Tentu adanya pola-pola atau bentuk dari tahapannya. Selanjutnya, space to strategi. Kita melakukan strategi terus, melakukan bentuk-bentuk tampilan ya melalui jaringan yang ada ya. Bisa kita gunakan bentuk-bentuk ini mempengaruhi perilaku teknologi informasi. Mengapa? Karena adanya tampilan yang menyatu di dalam sebuah diskusi. Diskusi apa? Diskusi publik yang tadi kita bicarakan. Kemudian di dalamnya bagaimana? Step for establishing goal and objectives ya. Jadi semuanya bentuk ranah-ranah ini ada tujuan, ada bentuk-bentuk yang harus kita lakukan secara terpadu, bertahap-tahap, dibagi-bagi ya. Mungkin banyak jejaringannya secara objektif. Jadi ranah-ranah subjek dan objek ini memiliki peranan di dalam fungsi-fungsi dari strategi tadi. Kemudian step 5, formulating action and response strategis ya. Nah, di sini kita mulai memformulasikan sebuah aksi ya. Kemudian kita respon dengan cara tertentu. Kita menggunakan apa? Persuasif tadi. Pendekatan persuasif, tapi dengan mode perspektif. Lakukan itu dengan cara membentuk sebuah pola atau model yang akan menjadikan bisnis kita menjadi tren, sama momen, bisa bentuk-bentuk yang akan menstrategikan aksi kita di dalam bisnis, mungkin dalam kampanye bisa juga, pemasaran ya bisa juga, marketing bisa juga. Itu yang jadi studi aksi tadi. Kemudian step 6, developing the message strategi. Di sini kita bicara perkembangan dari pesan tadi. Siapa yang menerima pesan? Ada komunikator dan ada komunikan. Apa yang menjadi strategi di situ? Kita bisa melalui perantara, bisa menggunakan aplikasi, konten ya, bisa melalui tatap muka langsung, bisa melalui media pun bisa. Dan tujuannya untuk mempromosi, mengenalkan. Itu perkembangan, dan ada lagi yang bentuk-bentuk yang belum kita temui, masih tersembunyi dia, yang belum kita temui tapi bisa
murah, efektif, dan efisien. Tujuan apa promosi itu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya space 3 taktik ya. Nah, ini taktik ini kayak target sasaran kita kemana. Kita mau selecting ya step 7 ya. Selecting communication taktik tadi. Kita seleksi komunikasi tadi penting nggak bagi orang untuk mengkomunikasikan ini. Kita bicara uang, bicara biaya, bicara produk, bicara tempat, bicara peluang bisnis, bicara tentang diskusi, keputusan apa yang kita akan ambil. Taktik ini sering digunakan oleh perusahaan atau orang marketing, agen dari produk untuk mentaktikkan sebuah perencanaan. Kemudian selanjutnya step 8, implementing the strategy plan. Nah, di sini ini adanya bentuk dari perencanaan yang mereka lakukan untuk merencanakan sebuah strategi. Kita lakukan tahap-tahap tadi, kita sambung, kita continuekan, kita lakukan secara efektif dengan modal yang efisiensi tadi. Nah, kita tengok kalau memang datanya perlu sedikit ya sedikit. Tapi data konsumen perlu kita simpan ya supaya kita aman. Nah, misalnya kita aman tuh prosesnya lebih mudah, bisa kita informasikan kepada konsumen. Nah, komunikator dan komunikan itu tentu berdiskusi terus ya, merebut market, merebut peluang bisnis tadi. Nah, tujuannya apa ya? Kita perlu rencana. Kemudian selanjutnya space for evaluative reset. Di sini ini kita perlu riset juga. Evaluasi itu perlu kita selectingkan, maksudnya diagendakan secara agenda setting boleh ya, melalui media, kita agendakan melalui agensi publik bisa, melalui perantara-perantara yang mudah kita buat di jaringannya, kayak orang ya, aplikasi, itu harus kita gunakan, dan terus secara continue. Tujuannya apa? Agar komunikasi marketingnya menjadi bagus, terpadu dengan terapan apa yang menjadi selanjutnya ya. Step 9, evaluating the strategy plan. Nah, ini yang terakhir ya. Ini mengenai karakteristik situasi masalah tadi. Distimulikan, kemudian menjadi aksi strategi. Nah, kemudian direspon. Nah, itu yang menjadi strategi, tahapan strategi ya, menjadi terpadu dia. Dia ada dua bentuk ya. Di ini dia karakteristik stack ini. Kemudian situasi problemnya apa dalam sebuah medium apa dia stimulikan ya. Kemudian aksi strateginya apa kita respon. Jadi bentuk-bentuk ini menjadi sebuah bentuk dinamika ya dari proses bisnis tadi. Kapan sistem tadi terjadi? Ketika kita mengenal proses tadi. Ini sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, tolong disiapkan pertanyaannya. Kita berdiskusi. Boleh menanyakan apa saja terkait dengan masalah kita ya. Ini dia buku Ronald D. Smith 2017 Strategy Plan for Public Relation edition tentang sebuah strategi ya yang sudah saya jelaskan tadi dari kemarin juga melalui tahap-tahapan bagaimana seorang PR menstrategikan sebuah rencana atau strateginya bagaimana gitu. Nah, berproses yang sangat evaluatif atau banyak yang harus dilakukan dengan tahap-tahapan marketingnya, secara komunikasinya, interaksinya, untuk menjaga dinamikanya agar aman dari gangguan. Itu kita mengamankan sistem ya. Kalau kita mengamankan sistem, tentu ada perilaku dari teknologi informasi yang kita padu dengan diskusi-diskusi yang baik dan benar. Oke, sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Andika, Pak. Ya, silakan tanya Andika. Iya, mohon maaf, Pak. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi persuasif pada diri kita sendiri, Bapak? Baik, saya akan jawab. Bagus pertanyaannya. Nah, ini kita mau mengekspresikan diri kita, bagaimana kita bisa mempengaruhi ya, bukan memperdayai ya, mempengaruhi orang lain agar kita memiliki integritas, bahwa kita memiliki harga jual. Harga jual itu apa? Bukan diri ya,
Maksudnya itu apa yang menjadi prospek pengetahuan kita terhadap produk. Mungkin kita punya produk biasa digunakan kalau perempuan kan lipstick atau kosmetik ya. Gimana produk tadi dijual? Kan ada tuh orang perempuan, maaf ya, tempat kosmetik itu agennya tuh ada yang minor ya. Maksudnya itu dandanannya lebih dari apa gitu. Nampak bedaknya, lipstiknya semuanya ya. Itu sebuah contoh dari sebuah marketing. Tapi yang lain yang apa yang menanya, kadang-kadang orang tuh langsung menanyakan gitu secara apa, secara langsung tatap muka ya. Bisa menggunakan media, bisa ketika kita berjual beli produk-produk yang gunakan aplikasi media di internet, itu banyak itu seperti itu. Tapi hati-hati ya, lihat produknya ya, jangan sampai tertipu. Tanya sama dokter dulu baru dibeli ya, jangan pula dibeli langsung tapi nggak tahu khasiatnya, dan ada nggak jaminan dari dokter atau dari BP POM ya, agar Anda selamat, nyaman gitu ya. Nah, itu secara sehat. Nah, jadi kita harus mampu mengekspresikan diri kita. Kita mau jual ini laku berapa setiap harinya. Itu namanya dilihat dari periodenya ya. Setiap hari berapa lakunya. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalnya belum juga laku, kita evaluasi lagi, gas terus. Nah, saya itu aja ya, Andika ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Marnita, Pak. Ya, silakan Marnita. Pak, Bapak tadi kan menjelaskan tentang perencanaan persuasif ya, Pak. Iya. Ya, ada nggak Pak teknik-teknik untuk mencapai itu Pak? Kayak kita kan kami juga ada belajar tuh tentang perencanaan komunikasi gitu. Kalau untuk perencanaan persuasif ini ada nggak Pak teknik-tekniknya gitu Pak untuk mencapai keberhasilan komunikasi persuasif sendiri Pak? Oke, itu ada tahapannya ya. Dalam buku Ronald D. Smith ini ada tahapan itu berlaku secara interaksi dan berlaku secara global. Dia mampu menunjukkan bahwa setiap metode, model, ya frekuensi yang dilakukan jual beli itu ya, adanya bentuk inspirasi ide ya. Ide gagasan itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi tahap-tahapan ide tadi keluar bukan sekedar datang begitu saja. Apa yang menjadi daya tarik dari marketingnya? Orang butuh enggak produk itu? Nah, baru kita jelaskan. Nah, itu proses tujuan komunikasi itu kayak gitu. Jadi target produk tadi sampai ke konsumen itu ada ya timbal baliknya antar komunikator dan komunikannya. Jadi maksud dan tujuan dari komunikasi perspektif tadi ya, dalam persuasif tadi pendekatannya lebih pada cara atau teknik tadi ya. Nah, ini kita lihat, mungkin lebih paham lihat ini ya. Nah, ini dia metodenya. Kita pahami dulu apa pengaruhnya, kemudian apa yang menjadi kelompok itu menjadi enak, apa impian mereka, apa yang menjadi gejolak mereka, fenomena mereka apa dinamika masalah mereka. Kemudian kita adakan survei penjualan, lakukan terus menerus ya. Kita evaluasi terus, adakan pameran atau adakan exhibition yang bisa mempengaruhi orang. Kemudian konten analisisnya kita tengok di jaringan sosial, dari berita, dari jaringan media yang ada, proses yang ada di dalam komunikasi tadi. Kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian taktik lagi, kemudian strategi lagi, perencanaan lagi, dan seterusnya. Kemudian apa yang menjadi bentuk dari situ, kita mengkhawatirkan riskannya krisis apa? Komunikasi. Karena jika terjadi krisis komunikasi, ya ini dia krisis communication ini, kita akan berhadapan dengan metode lama gitu. Kita hanya menggunakan teknologi saja, cuman informasi, tapi perilaku orangnya tidak jumpa. Apa yang menjadi implementasi itu? Adanya perantara yang mampu membawa manusia dengan teknologi. Itu perilaku ya. Kita harus pisahkan teknologi dengan manusia ya. Rasa saya itu aja, Marnita. Ya Pak. Nah, selanjutnya ini sesi tanya jawab. Ya. Sudah rasa saya pada malam ini kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya jelaskan juga yang tadi
Jadi kesulitan tadi ada waktu kita berbisnis itu kita harus bisa memposisikan diri kita. Jangan kita jadi pembeli pula. Kita penjual tapi jangan menjadi pembeli. Karena apa? Nah mungkin seperti itu. Karena jam jual beli itu proses itu tuh ya kalau kita untung nggak ada masalah, untungnya besar nggak ada masalah. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Itu kesombongan satu. Kalau laku produk itu jangan lakukan kesombongan. Karena apa? Bukan berarti suatu yang mustahil ya jika kita berhadapan dengan interaksi yang kadang-kadang membawa sebuah risiko kerja gitu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan cara kerja. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Kita evaluasi lagi personal diri kita, kemudian cara kita memanfaatkan konsumen, itu kemudian bagaimana komunikator itu menjelaskan bagaimana pesan tadi digunakan, dikemas oleh komunikator dan komunikan. Penerimaannya bagaimana? Apa yang menjadi efek di situ? Dampak apa yang timbul? Akhirnya interaksi tadi dapat berguna bagi diri kita, baik konsumen dan produsen. Itu tujuannya. Jadi semuanya ada manfaat. Itu namanya manfaat ya dari pola kerja atau kunci kinerja utama dari pola kerja. Nah, ini yang tadi ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, ini karakteristiknya tadi belum sempat, tapi akan saya jelaskan. Jadi di sini ini nanti kita membagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompoknya kemarin ya. Slide-nya sudah siap? Kelompoknya sudah dibagikan, Pak. Slide-nya sudah ada presentasinya? Kelompok? Sudah siap? Udah ya. Nanti dicek lagi di WA Group ya, kumpulkan di WA Group. Nah, minggu depan kita presentasi. Ya, oke. Lanjut. Ini saya akan jelaskan. Tahapan karakteristik ini terbagi menjadi 5 bentuk atau tahapan juga. Karena kita mengkarakteristikkan sebuah teori riset atau grand-nya. Atau yang bilang orang itu grand itu pola yang besar atau desain besar dari sebuah teori. Apa yang menjadi implementasi yang di sana? Tentu adanya komponen atau unsur-unsur yang strategi. Kemudian apa yang menjadi komponen metode situ yang mempengaruhi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kita adakan survei, adakan ini metodenya gitu ya. Kemudian apa yang menjadi problem krisis di situ? Nah, itu yang saya bilang, jika konsumen tidak percaya, bagaimana kita memberi kepercayaan bahwa kita benar menjelaskan bahwa kita memiliki daya kritikal ya dalam sebuah pola pikir secara rasional. Kemudian apa yang kita putuskan? Ya cara rasional juga pengetahuan kita dapat nggak nerima itu. Nah itu dia sumber penerimaan ya dari komponen tadi. Kemudian apa yang menjadi mungkin ada institusi tadi ada krisis nggak? Kalau ada, apa yang harus secara internal kita perbaiki, kita evaluasi kembali agar tim-timnya dapat padu kembali. Keanggotaannya lengkap dan mudah terprosedurkan dalam sistem ya, dalam prosedur. Nah, dinamikanya itu yang kadang-kadang secara eksternal kita harus memperdayakan atau mampu melakukan terobosan-terobosan baru. Nah, itu yang gunakan perspektif baru dalam pendekatan persuasif. Nah, itu dia. Nah, jadi pertemuan ini ya secara implementasinya jelas ya bahwa PR ini mampu melengkapi kebutuhan dari perusahaannya, begitu besarnya ya fungsi dari public relation ini atau PR dalam sebuah institusi. Oke, kita mulai saja ya. Selanjutnya ke materi selanjutnya ya, sedikit lagi. Nah, jadi selanjutnya kita bicara tentang sebuah bentuk strategi komunikasi tadi di mana gitu. Itu publik tadi ingin kayak apa gitu. Ini baru 2 hal kita bicarakan ya. Sini ada strategi communication, kemudian publik. Kemudian selanjutnya campaign development and instrumentation ya. Di situ adanya pemasaran tentang perkembangan dan penyelenggaraan. Kemudian theories and concept of public relation. Apa yang menjadi konsep teori di situ dalam PR atau public relation tadi? Maksudnya evaluasi, adanya evaluasi, kemudian adanya taktik ya dari PR tadi.
Kemudian public relation research ya. Nah, bagaimana pengaruh ya penelitian tadi tentang public relation tadi. Nah, kemudian ini ya, ini preoperative strategi for public relation. Di sini ini tentang bagaimana indikasi kita, perencanaan kita, strategi kita dalam sebuah public relation. Apa yang menjadi taktik di situ, sasarannya apa? Kita mau gunakan jaringan, boleh. Seperti apa? Ada medianya, ada mediasinya, ada agensinya, ada triknya ya. Kemudian corrective strategi for public relation. Jadi ada respon, bagaimana reaksi-reaksi yang ada pada tim tersebut, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana bentuknya. Tentu menimbulkan perilaku di situ. Teknologi informasinya juga bisa kita lihat di sana. Kemudian apa yang menjadi elemen of mistake strateginya? Pesan apa yang mengandung fakta, unsur-unsur di situ, cara komponennya, Grandy teorinya, kemudian bagaimana bentuk taktik tadi berperan, berfungsi dalam sebuah public relation. Nah, berguna kan? Ya, secara publiknya berguna atau tidak? Tentu menjadi tradisi. Tradisi ini yang begitu dekat dalam kata istilahnya persuasif ya. Nah, persuasif itu yang dikomunikasikan orang ya secara faktanya. Kemudian timbullah public relation taktik ya. Tentu secara institusi mempertahankan krisis ya. Nah, bagaimana personal, bagaimana kelompok-kelompok ya yang menginginkan kebutuhan tadi terselenggara. Kemudian public relation case ya. Nah, di kasus apa yang terjadi public relation jadi sebuah agenda publik dicatat. Kemudian adanya not atau catatan-catatan yang mampu ya way to communication atau step by step communication gitu. Nah, jadi tahapan ini menjadi integrasi sebuah terapan marketing komunikasi. Ya, rasa saya itu aja yang bisa saya berikan pada malam hari ini ya. Jadi strategi komunikasi itu dia prosesnya. Ini ada di lampiran ke-7 ya. Lampiran ke-7 dari edisi buku tersebut. Bisa Anda baca di dalam Google Classroom ya. Jadi intisarinya kita mampu mempolakan, mendesain sebuah taktik. Kemudian kita evaluasi terus menerus. Kayak sebuah roda ya, berputar atau jarum jam berputar terus. Itu jadi taktik PR itu seperti itu. Baik, rasa saya itu aja bisa pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang saya berikan berguna bagi Bapak Ibu ya, atau mahasiswa stisi Persada Bunda. Karena menyangkut masalah komunikasi persuasif dan perspektif model ya yang menjadi sebuah strategi dalam sebuah PR tadi. Jadi lengkap sudah ya. Nanti besok kita tugas kelompok presentasi slide-nya ya disiapkan, kumpulkan di Google atau di di WA group. Jangan lupa saya ingatkan kembali, kumpulkan presentasi kelompoknya di WA group. Oke, paham ya? Selesai Paham, Pak. yang bisa saya berikan pada hari ini ya. Ini yang lainnya udah tapi ada masalah karena sudah malam juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan besok termotivasi masuk kembali, kita belajar kembali dengan suasana yang berbeda. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.